Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa menikmati hari-hari di masa pandemi ini dengan penuh hikmat dan juga dengan kondisi fisik yang sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Semoga kita masih terus diberikan kemampuan untuk bisa menjalani situasi ini secara bersama-sama, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kemampuan untuk menikmati kuliah daring ini dari waktu ke waktu, dari minggu ke minggu, dan mudah-mudahan meskipun dengan keterbatasan perkuliahan yang selama ini kita jalani hanya kuliah daring, mudah-mudahan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk mendapatkan ilmu yang barokah. Oke, kalau pada sebelumnya kita telah berbicara tentang peradaban Islam ataupun kerajaan-kerajaan Islam pada era Mulukut Tawaif, pada era kemunduran, kali ini kita akan berbicara tentang dinasti Mongol Islam atau disebut dengan Ilkhaniyah. Biasanya kalau dinasti Ilkhaniyah itu jangan-jangan ini merupakan sebutan dari Arab yang merujuk pada Khan ya. Jadi Khan, kemudian kalau dalam bahasa Arab, dalam struktur bahasa Arab itu sebutan itu kemudian diberi tambah al di depannya, alif lam, menjadi Al-Khaniyah, dan seringkali dibahasakan menjadi Ilkhaniyah. Dan itulah sebabnya kenapa dinasti ini disebut Ilkhaniyah, karena dinasti ini merupakan dinasti keturunan dari Khan Agung atau Mongol, Genghis Khan itu sendiri. Ada juga salah satu referensi yang mengatakan bahwa keturunan dari Alanjak Khan itu ada yang bernama Ilkhan. Tetapi kalau saya lebih cenderung pada merujuk pada gelar Khan itu sendiri. Jadi Khan ini menjadi sebuah dinasti Khan atau dinasti Ilkhaniyah. Nah, kalau berbicara tentang dinasti Ilkhaniyah, ini menjadi sangat menarik. Sebagaimana kita ketahui pada era sebelumnya bahwa Mongol, bangsa Mongol itu merupakan salah satu bangsa yang memiliki sejarah kelam bagi masyarakat Muslim ya. Merupakan sejarah kelam bagi masyarakat Muslim, bahkan karena dinasti inilah atau bangsa Mongol inilah yang kemudian menjadi penanda dari berakhirnya dinasti Abbasiyah di Baghdad. Tentu sejarah kelam itu menjadi catatan periodik yang di mana kejayaan dinasti Islam, kejayaan dinasti Abbasiyah itu hancur dan luluh lantak oleh keberingasan, oleh kekuatan tentara Mongol yang saat itu secara strategi perang dan lain sebagainya itu sangat canggih. Hal itu telah kita pelajari pada minggu kemarin, bagaimana invasi bangsa Mongol itu mampu meluluh lantakkan kekuasaan Islam. Tetapi ada satu hal yang menarik, terutama yang terjadi pasca penaklukan besar itu, pasca sejarah kelam bagi masyarakat Islam itu sendiri. Terutama ketika bagaimana kemudian bangsa Mongol yang menguasai daerah Islam itu kemudian mereka melakukan konversi agama secara besar-besaran ke Islam. Ya, makanya saya beri judul mata kuliah kali ini adalah Islamisasi bangsa Mongol dan sang penakluk Islam yang takluk pada keindahan Islam. Nah,
Ini berdasarkan pada artikel yang pernah saya tulis di sebuah proceeding di terbitan jurnal Miladi, misalnya yang berjudul Islamisasi Bangsa Mongol, studi terhadap kebijakan politik keagamaan Ghazan Khan dari tahun 1295 sampai 1304 Masehi. Nah, mengapa keunikan yang saya maksud tadi, di mana sang penakluk pada akhirnya takluk terhadap kultur, keindahan kultur Islam. Tetapi juga ada pendekatan politik di mana Amir Nauruz, nanti akan saya ceritakan di situ, melakukan kontrak politik dengan Ghazan Khan. Akhirnya hal inilah yang mengawali dari Islamisasi bangsa Mongol itu sendiri. Nah, sebenarnya ini menjadi hal yang sangat unik yang selalu saya sampaikan. Kalau kita umpamakan misalnya kayak begini, jika Belanda datang ke sini, bayangkan saja Belanda yang menaklukkan, yang menjajah negara Indonesia, pada akhirnya takluk dengan kultur keindonesiaan kita, itu ya. Paham ya? Nah, ini yang terjadi pada bangsa Mongol, khususnya bangsa Mongol yang menguasai daerah-daerah Islam seperti Khawarizm sampai ke daerah Persia waktu itu misalnya. Nah, inilah yang kemudian akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Mungkin sekilas teman-teman nanti akan masih ingat bagaimana kemudian para pendahulu dari bangsa Mongol ini, ya, dari bangsa Mongol itu melakukan ekspansi yang begitu luar biasa hingga salah satunya mencapai daerah Islam, di mana saat itu diawali dengan miskomunikasi, kesalahpahaman antara gubernur Khawarizm dengan pasukan dengan delegasi dari bangsa Mongol itu. Disitulah kemudian yang menjadi pemicu ketegangan yang terjadi antara Mongol dan Islam waktu itu. Tetapi anak Genghis Khan, ya, kalau kita ingat putra dari Genghis Khan itu ada berapa yang memang disebar berdasarkan strategi penyerangan mereka. Ada yang ditugaskan ke daerah Cina, ada yang ditugaskan ke daerah Timur Tengah, ke daerah Khawarizm, Kazakhstan sekarang, dan sampai ke Baghdad. Dan juga ada yang ditugaskan ke daerah bagian barat sampai ke daerah Turki misalnya. Nah, yang dinasti Ilhaniyah ini adalah keturunan bangsa Mongol yang hidup di lingkungan sampai di daerah Khurasan misalnya. Daerah Khurasan itu ada yang kita kenal tokohnya seperti Hulagu Khan. Nah, Hulagu Khan ini merupakan keturunan dari Tulikan, saudaranya Chagtai, yaitu putra dari Genghis Khan itu sendiri. Nah, kalau teman-teman ingat dengan Hulagu Khan, pasti yang tergambar dalam benak kita itu adalah sang penakluk. Memang dalam sejarahnya Hulagu Khan inilah, pasukan Hulagu Khan inilah yang kemudian berhasil meluluh lantakkan negeri Baghdad dengan pasukannya yang kalau nggak salah yang sekitar 200.000 ya kekuatan itu, kemudian masuk ke pintu Baghdad dan berhasil merebut kekuasaan dari Khalifah Al-Mu'tasim, penguasa terakhir dari Bani Abbasiyah ya. Nah, dan termasuk Hulagu Khan inilah yang kemudian istilahnya dari keturunan Hulagu Khan inilah yang kemudian menjadi penerus dan menjadi asal muasal dari dinasti Ilhaniyah. Tetapi saya tidak akan membahas secara luas ya, secara umum tentang dinasti Ilhaniyah.
Yang menarik bagi saya itu terutama tertuju pada salah satu pewaris kekuasaan bangsa Mongol di daerah Islam, yaitu yang bernama Ghazan Khan. Ya, bernama Ghazan Khan. Ini salah satu pewaris dari kekuasaan Mongol yang bernama Ghazan Khan. Dia itu berkuasa dari tahun 1295 sampai 1304. Nah, disinilah transformasi keagamaan, konversi keagamaan bangsa Mongol itu secara besar-besar dilakukan. Terutama akibat dari sumbangsi kebijakan politik keagamaan dari Ghazan Khan itu sendiri. Nah, di sini masa kepemerintahan dinasti Ilhan, khususnya di bawah pemerintahan Ghazan Khan, merupakan masa-masa kebangkitan kembali peradaban Islam pasca hancurnya peradaban Islam di kota Baghdad. Meski Ghazan Khan merupakan salah satu penguasa keturunan bangsa Mongol, suatu bangsa yang telah melakukan pembantaian secara besar-besaran terhadap umat Islam di Baghdad, akan tetapi ia lebih memilih jalan yang bertentangan dengan para leluhurnya. Dengan cukup berani, Ghazan Khan menjalankan roda kepemerintahannya dengan berdasarkan pada nilai-nilai Islam. Kan dalam catatan juga lebih cenderung ke Syiah dan menerapkannya pada seluruh bangsa Mongol yang sebelumnya begitu menentang terhadap ajaran Islam. Jadi di bawah pemerintahan ini merupakan Ghazan Khan ini merupakan salah satu pemerintah atau penerus bangsa Mongol yang cukup berani melakukan kebijakan yang bertentangan dengan para leluhurnya, yaitu berani menerapkan kebijakan atau hukum-hukum yang berasaskan Islam. Gitu ya. Nah, sebelum itu, sebelum kita lebih jauh tentang kebijakan-kebijakan bernafaskan Islam dari Ghazan Khan itu sendiri, mari kita lihat bagaimana proses konversi dari Ghazan Khan itu sendiri. Jadi, bagaimana kemudian Ghazan Khan itu berhasil pindah agama. Misalnya, kita lihat dari profilnya. Ghazan Khan misalnya lahir pada tanggal 4 Desember 1271 Masehi. Anggap saja ini sekitar berapa tahun ya? 20 tahun setelah takluknya, atau 15 tahun setelah takluknya dinasti Abbasiyah di Baghdad, ya, di mana terakhir kekuasaan itu pada 1258, atau bisa katakan 58 itu ya sekitar nggak nyampe 20 tahun, sekitar 6 berapa tahun gitu ya, sekitar 13 tahun setelah penaklukan itu, setelah kekuasaan terakhir itu lahirlah Ghazan Khan. Ayah Ghazan Khan sendiri itu bernama Arghun. Nah, terlepas pada misalnya pada umur 10 tahun dia diangkat menjadi gubernur Khurasan. Jadi semenjak kecil itu dia sudah diangkat menjadi gubernur Khurasan, di mana dia itu memiliki pendamping atau penasehatnya yang disebut sebagai Amir Nauruz, putra Arghun yang merupakan keturunan bangsa Mongol juga, dan telah memerintah selama 39 tahun di beberapa provinsi Persia di bawah penguasaan langsung Genghis Khan dan penggantinya. Nah, Amir Nauruz ini merupakan pembesar Mongol awal yang memeluk agama Islam secara diam-diam. Amir Nauruz ini adalah bangsa Mongol yang memeluk Islam itu secara diam-diam. Itu ceritanya Amir Nauruz itu senantiasa berdiskusi. Karena begini, ketika bangsa Mongol ya datang ke dunia Islam dan mampu menaklukkan Islam, itu tidak sepenuhnya mengganti para penggawa istana. Ya, jadi ada banyak
orang-orang Islam yang masih dipekerjakan oleh mereka untuk membantu mereka menjalankan roda pemerintahan. Dari disinilah kemudian terjalin komunikasi dan dialog antara bangsa Mongol dengan Islam. Dan termasuk salah satu orang yang berhasil masuk Islam pada waktu itu adalah Amir Nauruz itu sendiri, yang saat itu sudah menjadi penasehat Ghazan Khan. Nah, dan Amir Nauruz inilah yang berperan besar terhadap Islamisasi Ghazan Khan, proses konversinya Ghazan Khan ke dalam Islam. Ya, pada tahun 16 Juni 1295. Nah, ajakan ini berawal, sebenarnya ini pendekatannya sangat politik sebenarnya. Ajakan memeluk Islam itu berawal ketika Ghazan sedang berjuang merebut tahta kerajaan dari saingan utamanya, yaitu Baidu. Jadi hampir sama ya polanya antara kekuasaan Islam waktu itu dengan kekuasaan bangsa Mongol yang haus akan kekuasaan juga sama. Ya, juga sama. Apa? Jadi seringkali terjadi persoalan perebutan kekuasaan di antara saudara satu dengan saudara yang lainnya. Karena Baidu ini merupakan saudara ya, dari saingan utamanya yaitu Baidu. Baidu itu adalah saudara dari Ghazan Khan itu sendiri. Artinya sesama bangsa Mongol. Nah, Amir Nauruz dalam konteks persaingan semacam itu, Amir Nauruz berkata pada Ghazan Khan waktu itu, "Tuanku, berjanjilah apabila kelak Allah menganugerahkan kemenangan kepada Tuan, sebagai ucapan syukur Anda mesti memeluk agama Islam." Atas petunjuk dan nasihat Amir Nauruz itulah Ghazan Khan berhasil mengalahkan Baidu, dan janjinya untuk memeluk Islam dipenuhi hari itu juga bersama 100.000 orang Mongol lain, termasuk sejumlah pembesar dan jenderal. Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat di depan Syekh Sadruddin Ibrahim, putra tabib terkemuka Al-Hamawi. Nah, inilah kemudian yang menandai konversi besar-besaran bangsa Mongol, dimulai dengan Ghazan Khan dan juga diikuti oleh para pengikut Ghazan Khan, hampir yang berjumlah 100.000, itu kemudian konversi ke dalam Islam. Setelah masuk Islam, Ghazan Khan menambah namanya menjadi Mahmud Ghazan Khan. Perpindahan agama Ghazan Khan tersebut merupakan momentum yang sangat berarti bagi Ghazan. Ghazan beserta para pengikutnya mengadakan pesta perayaan dengan memberikan sedekah pada kaum miskin dan pelajar, mengunjungi masjid-masjid dan makam-makam imam suci, serta memperlakukan para sayyid, imam, serta syekh dengan baik. Sejak saat itu, Islam menjadi keyakinan tertinggi di istana dan menjadi dinasti nasional di Iran. Inilah yang kemudian menjadi asal mula dari lahirnya dinasti Ilhaniyah, di mana dinasti yang disebut dengan dinasti Mongol Islam. Ia naik tahta pada usianya yang belum genap berasal dari 24 tahun. Nah, ini ya, nanti bisa dibaca selanjutnya. Nah, ini setelah 4 bulan memerintah, Sultan Ghazan memerintahkan tentaranya menghancurkan kuil Buddha, gereja dan singur di seluruh kota Tabriz. Di atasnya kemudian dibangun kembali masjid dan madrasah, sebab di tempat sama itulah dahulu Hulagu menghancurkan puluhan madrasah dan masjid yang megah. Dengan demikian sejatinya dia telah menebus dosa leluhurnya kepada kaum muslimin. Jadi banyak sejarawan ini memang yang menganggap bahwa Ghazan Khan ini merupakan penebus dosa, seorang penguasa yang mampu melakukan gerakan-gerakan penebusan ya, gerakan-gerakan penebusan terhadap dosa-dosa leluhurnya. Di daerah kuil kemudian banyak yang dihancurkan dan di atasnya didirikan kembali masjid-masjid dan madrasah-madrasah yang dulu pernah dihancurkan oleh leluhurnya. Semasa pemerintahannya, Ghazan berhasil melakukan pembaruan di berbagai bidang. Bahkan atas keberhasilannya itulah para sejarawan menyebutnya sebagai satu-satunya penguasa dari bangsa Mongol yang mampu menorehkan tinta emas dalam sejarah perkembangan peradaban Islam di dunia. Tuh.
Beliau Sultan Wazan itu wafat pada tanggal 17 Mei 1304. Ini termasuk meninggal dalam usia muda disebabkan karena terkena serangan jantung. Ini banyak misalnya dia mempelajari menurut sejarawan Bizantium Pasimires, tak seorang pun melampaui dia dalam hal membuat pelana, kekang, taji, kasar, helm, ya belum smir dan raja. Seperti bekerja dengan jam waktu luang dari perang. Wazan berbicara berbagai bahasa masuk serta bahasa Mongolia sendiri. Oleh karena itu, setelah kepergiannya, segenap rakyat Ilhaniyah benar-benar merasa kehilangan penguasa tercintanya, sebab bagi mereka hanya ialah satu-satunya penguasa yang telah menorehkan kedamaian dan kesejahteraan di hati rakyat. Jadi inilah salah satu bentuk pengabdian atau bentuk keemasan dari kekuasaan dinasti Ilhaniyah itu sendiri. Apa yang terjadi misalnya pada masa dinasti Ilhaniyah itu pada masa kepemerintahan dinasti Wazan Khan. Bahkan dinasti Ilhaniyah ini sendiri dikatakan sebagai dinasti Islam yang paling maju ketimbang dinasti-dinasti lainnya, misalnya dinasti Chagdai, Golden Horde, dan Ilhan. Golden Horde ini termasuk salah satu dinasti Islam yang kemudian kelak menjadi cikal bakal dari dinasti Islam di India. Bahkan dinasti Mughal itu merupakan dari keturunan bangsa Mongol itu sendiri. Nah, periode kepemerintahan Wazan Khan tercatat sebagai era baru dalam sejarah dinasti Ilhan. Pada masa Wazan, motif-motif dan gaya Mongol telah berubah secara signifikan. Meski demikian, kebijakan-kebijakan yang diterapkannya tidak terlalu keras, toleran, atau tidak terlalu kejam terhadap rakyat di bawah kekuasaannya, karena dia tahu bahwa efek konsekuensi dalam. Jadi, meskipun dia telah menganut Islam, tidak sepenuhnya dia memaksakan Islamisasi secara besar-besaran terhadap seluruh rakyatnya, tidak. Dia itu tetap memberlakukan sebuah kebijakan yang sangat toleran. Makanya dia itu menjadi salah satu pemimpin yang sangat disegani dan sangat dicintai oleh rakyatnya. Dan inilah mungkin yang dimaksud dari pengamalan Islam itu sendiri. Menurut Edward Gibbon yang dikutip oleh Bahrum Saleh, dalam sejarah Persia, Sultan Wazan merupakan raja Mongol pertama yang mencetak uang dinar dengan inskripsi Islam, di mana uang dinar sebelumnya itu tertuliskan Han Agung, itu kemudian diganti dengan kalimat Thayyibah dan nama Rasulullah SAW. Jadi pendekatan Islamisasi yang dilakukan oleh Wazan Khan itu sangat banyak. Bahkan dia itu juga menerapkan syariat Islam, kemudian ditegakkan dalam undang-undang kerajaan yang sebelumnya bernafaskan Mongol. Terus selain itu Wazan Khan juga menerapkan jadi atas transformasi itu, konversi agama besar-besaran yang dilakukan oleh para pengikut Wazan Khan, ada kultur baru yang terbangun di kalangan bangsa Mongol, yaitu kultur Islam itu sendiri, di mana amir-amir Mongol mulai memakai jubah dan surban ala Persia dan membuang pakaian adat nenek moyangnya. Ya, walaupun perubahan itu menyebabkan banyak orang Mongol yang masih beragama Buddha tidak puas dan terus-menerus menyebarkan intrik-intrik dan meletuslah sejumlah pemberontakan, namun pemerintahan Wazan relatif aman dan mantap. Reformasi lain yang dia lakukan ialah pengurangan pajak dan penyusutan jumlah pelacuran dan lokasinya di seluruh negeri. Nah, ini banyak, nanti teman-teman bisa dibaca secara lebih detail dan mendalam di sini. Nah, ini kita masuk kebijakan politik keagamaan dinasti Ilhaniyah pada masa Wazan Khan. Sebagaimana yang telah diungkapkan di awal, dinasti Ilhan ini merupakan dinasti yang paling besar sumbangsihnya
terhadap perkembangan Islam di kalangan bangsa Mongol. Puncak kejayaan dinasti ini baru bisa diraih pada masa pemerintahan Ghazan Khan. Berbagai pembaharuan yang telah dilakukan Ghazan Khan telah memberikan pencerahan baru bagi perkembangan peradaban Islam. Terkait dengan hal ini, pembaharuan terpenting yang dilakukan oleh Ghazan Khan adalah Islamisasi terhadap bangsa Mongol yang dilangsungkan secara permanen. Islamisasi yang dilakukan Ghazan terhadap kalangan bangsa Mongol ia lakukan dengan cara halus. Selain itu, ia juga mengubah tradisi pesta dan mabuk-mabukan yang merupakan ciri khas dari bangsa Mongol sejak zaman Genghis Khan. Terkait dengan hal itu, ia hanya mengeluarkan yarlih atau peraturan atau peringatan supaya mereka tidak mabuk di tempat-tempat umum. Siapa saja yang melanggar peraturan tersebut, maka ia akan ditangkap, ditelanjangi, dan diikat di tengah-tengah pasar. Sehingga hal itu akan menjadi peringatan bagi yang lainnya. Selain itu, masa pemerintahannya juga ditandai dengan adanya reformasi ekonomi. Pada masa sebelumnya, perekonomian Ilhaniyah berada dalam kondisi yang sangat terpuruk. Salah satu penyebab dari keterpurukan ekonomi tersebut adalah macetnya aktivitas pertanian yang diakibatkan oleh begitu mahalnya pajak yang harus dibayar. Kebijakan pajak yang begitu mahal tersebut akhirnya mengakibatkan begitu banyaknya para penduduk yang melarikan diri ke hutan dan meninggalkan lahan mereka. Pada masa Ghazan, para petani yang telah meninggalkan lahan mereka dibujuk kembali oleh Ghazan untuk memulai kembali pertanian mereka. Dalam hal ini, Ghazan memberikan segala hal kebutuhan pertanian secara gratis kepada para penduduk, termasuk benih, ternak, serta beberapa peralatan pertanian lainnya. Selain itu, Ghazan juga mengurangi tarif pajak serta membebaskan mereka yang tingkat perekonomiannya cukup lemah. Kebijakan pertanian diterapkan oleh Ghazan tersebut mampu mengantarkan rakyatnya mencapai keberhasilan dalam bidang pertanian. Akhirnya dengan melimpahnya hasil pertanian tersebut, terutama beras, Ilhan menjadi negara pengekspor beras pertama dalam sejarah dinasti Ilhan. Sedangkan di bidang militer, ia menghidupkan kembali sistem Iqta dengan mengadakan sedikit perubahan pada bentuknya, sehingga pasukan ini memiliki mutasarrifnya sendiri, mempertimbangkan tanah mereka sendiri. Dengan demikian, para tentara tidak akan lagi merepotkan para penduduk setempat dalam memenuhi segala kebutuhan mereka. Dengan sistem Iqta tersebut, para tentara diberikan tanah masing-masing sehingga mereka bisa menyediakan keperluannya sendiri tanpa harus merepotkan penduduk setempat. Sedangkan dalam tubuh pemerintahan, ia lakukan dengan cara menegakkan kembali Diwan Qadha yang dikepalai oleh Qazi Quzat, Hakim Agung. Lembaga ini bertanggung jawab secara umum untuk menangani permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan syariah dan juga urusan wakaf. Nah, itu tadi tentang peran salah satu penguasa dinasti Mongol Islam yang bernama Mahmud Ghazan Khan. Ini memang tidak berlebih-lebihan. Sejarawan mengatakan bahwa Mahmud Ghazan Khan ini merupakan penerus dinasti Islam yang yang berperan besar terhadap penebusan dosa para leluhurnya. Nanti akan saya share di Google Classroom tulisan saya ini, silahkan dipelajari lebih lanjut. Dan hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, untuk teman-teman, dan mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.